Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas mingguan 3 mata kuliah IT-Preneurship. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang nomor 1 itu ada Dimas Nugraha, yang kedua itu saya sendiri, Fikri Fadlila Gaviria, yang ketiga itu Muhammad Zaid Muksid, yang keempat ada Muhammad Anggoro Bimantoro. Selanjutnya, pembahasan yang pertama itu yaitu adalah produk yang berkembang di masa pandemi bidang IT. Produk yang berkembang di masa pandemi di bidang IT nomor 1 itu ada teleworking. Teleworking adalah melakukan pekerjaan jauh dari tempat kerja pada umumnya, seperti kerja dari rumah atau work from home. Sejak pandemi melanda Indonesia, teleworking semakin populer. Komunikasi para pekerja kantoran berubah dari sebelumnya bertatap muka, langsung dan rapat dalam satu ruangan. Kini menjadi komunikasi jarak jauh memanfaatkan teknologi dan aplikasi telekonferensi. Selanjutnya itu ada aplikasi pelacak virus COVID atau yang kita kenal Peduli Lindungi. Aplikasi ini mampu melacak jejak dan merekam riwayat interaksi sosial penggunanya. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa memperoleh peringatan perihal wilayah dan orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus. Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa menampilkan peta sebaran virus corona di sekitar tempat tinggal penggunanya. Teknologi ini pun sudah digarap oleh 2 perusahaan teknologi, yaitu Google dan Apple, yang bekerja sama dalam membuat sistem pelacak virus corona yang disebut contact tracing. Sistem ini akan melacak orang yang kemungkinan pernah berdekatan atau berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Selanjutnya itu adalah thermal scanner. Sejumlah negara kini telah memasang alat thermal scanner di bandara untuk memantau suhu tubuh pengunjung sebagai salah satu langkah antisipasi guna mendeteksi adanya indikasi virus yang mungkin dibawa oleh penumpang. Thermal scanner sendiri merupakan alat untuk mengetahui suhu pada sebuah objek dengan menggunakan teknologi FPA atau Focal Plane Array sebagai detektor yang akan menerima sinyal inframerah. Alat ini berupa kamera, nantinya akan mendeteksi suhu dengan menghasilkan output berupa cahaya warna-warni. Objek yang ditangkap akan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, itu ada AI. Di masa pandemi saat ini, secara teknis, teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus COVID-19. Namun, untuk membantu dalam hal diagnosa, perlu menggunakan perhitungan algoritma dengan melakukan analisa lewat CT scan, seperti misalnya yang ada di Cina. Teknologi kecerdasan buatan ini, atau yang disebut dengan AI, ini membantu para tenaga medis dalam melakukan identifikasi untuk membedakan hasil scan pneumonia. Kecerdasan buatan tersebut juga diklaim mempunyai tingkat akurasi sampai dengan 90%, sebagaimana dihimpun Kompas Tekno dari Global China Daily. Selanjutnya itu ada telemedicine. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa layanan telemedicine atau telemedis adalah layanan kesehatan yang memudahkan pasien dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Dengan adanya layanan telemedis, pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung atau telekonsultasi. Selanjutnya itu ada e-commerce. E-commerce itu seperti imbauan untuk
tetap di rumah sebagai bentuk perlindungan, menjadikan belanja online sebagai solusi untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Dari kebutuhan pasar, dari kebutuhan dasar rumah tangga, hingga kebutuhan lainnya. Di saat seperti inilah kita dapat membeli kebutuhan pokok, alat kesehatan, dan lainnya dari rumah saja. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Selanjutnya itu ada digital payment. Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Contohnya seperti mobile banking, OVO, Dana, Genius, dan GoPay. Selanjutnya itu ada robot. Nah, teknologi robot buatan nampaknya turut berkontribusi dalam mendukung beberapa kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, seperti kampus The Business Breakthrough atau BBT. Kampus tersebut memanfaatkan robot untuk menggantikan para wisudawan dalam menjalani prosesi wisuda. Robot yang bernama Newmi itu dipakaikan kain toga berwarna hitam sehingga semakin menyerupai para mahasiswa yang tengah mengikuti perayaan wisuda. Selanjutnya, itu ada drone. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pesawat tanpa awak atau drone beralih fungsi menjadi alat yang dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga manusia. Pasalnya, drone kini difungsikan untuk menjembatani rumah sakit dengan kediaman warga untuk mengantarkan kebutuhan medis. Begitupun sebaliknya, perusahaan teknologi bernama N-Work juga sudah melakukan proses pengiriman barang maupun logistik untuk keperluan tenaga medis di Cina. Selanjutnya itu ada gelang pintar. Gelang ini dirancang khusus untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur pada badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dengan dukungan sistem Global Positioning System atau GPS, artinya gelang ini dapat terintegrasi melalui smartphone yang telah terhubung dengan aplikasi. Gunanya untuk memonitor kondisi kesehatan penggunanya. Selanjutnya, itu ada pekerjaan yang dibutuhkan di masa pandemi bidang IT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang dibutuhkan pada saat pandemi di bidang TI. Yang pertama software engineer. Pekerjaan di tengah pandemi yang paling dibutuhkan perusahaan adalah software engineer. Software engineer mempunyai tugas yang lebih luas dan sekedar menulis coding dalam program pekerjaan ini bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, dan memvalidasi rancangan perangkat lunak. Posisi pekerjaan software engineer pastinya akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya UX designer. UX designer adalah pekerjaan yang bertanggung jawab atas kepuasan pengguna terhadap platform yang mereka kunjungi. User experience atau UX adalah pekerjaan yang memang tak cukup sederhana. Seringkali pekerjaan ini membutuhkan riset-riset berdasarkan pengalaman pengguna. Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat di dunia membuat UX designer menjadi salah satu pekerjaan di tengah pandemi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk menjadi seorang UX designer, kamu bisa kuliah di jurusan yang berkaitan dengan ilmu komputer dan teknologi. Selanjutnya, product manager. Profesi ini bertanggung jawab pada bagian perancangan dan pengembangan sebuah produk. Dalam perancangan produk, product manager harus merancang produk tertentu yang mempunyai daya tarik dan daya jual yang tinggi. Untuk itu, pekerjaan ini membutuhkan ide revolusioner yang tinggi. Product manager bertanggung jawab membawahi seluruh tim agar strategi pencipta produk
dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, researcher. Penelitian akan semakin berkembang di tengah pandemi. Ada banyak hal yang perlu diteliti, seperti kandungan vaksin atau teknologi yang bisa membantu memutus mata rantai virus corona. Oleh karena itu, menurut Nadiem Makarim, salah satu pekerjaan di tengah pandemi yang dibutuhkan perusahaan adalah seorang researcher. Selanjutnya, data analis. Perkembangan teknologi tentu membuat kumpulan data menjadi perlu untuk diperhatikan. Data yang sangat dibutuhkan untuk mengatur perkembangan bisnis sebagai data analis. Kamu bertanggung jawab untuk meneliti, menganalisa, dan mengevaluasi data. Hasil data yang telah kamu olah bisa menjadi instrumen bisnis di masa depan dan membantu memasukkan perusahaan. Selanjutnya, IT support. IT support merupakan pekerjaan yang punya cakupan luas secara sederhana. IT support bertanggung jawab atas keseluruhan sistem IT perusahaan. IT support bertugas untuk memelihara dan melakukan perbaikan sistem jika ada yang terkendala. Selain itu, IT support juga bertugas memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem ke karyawan lain yang membutuhkan. Banyak orang mengatakan bahwa IT support harus siap sedia kapan saja untuk membantu karyawan yang terkendala dalam hal IT. Selanjutnya, business intelligence. Pekerjaan IT paling dicari saat wabah corona lainnya adalah business intelligence atau BI. BI merupakan pekerjaan yang berurusan dengan big data dan data mining. BI bertugas untuk mengumpul, menyimpan, dan menganalisa data dari kegiatan bisnis sebuah perusahaan nantinya. Apa yang ditemukan BI adalah menjadi tolak ukur bagi perusahaan yang mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, gelang pintar. Gelang pintar ini dirancang khusus untuk membantu kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak dengan dukungan sistem global positioning system atau GPS. Selanjutnya, sales dan business development. Tanpa pegawai yang ahli di bidang tersebut, sebuah perusahaan tidak berjalan dengan baik. Bidang sales dan business development bertugas memastikan penjualan produk dan jasa perusahaan tetap berjalan dengan baik. Untuk itu, pekerjaan seperti sales, konsultan, dan penasihat strategi bisnis semakin banyak dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya, information security analysis. Beberapa perusahaan sempat mengalami kebocoran informasi, baik secara internal perusahaan maupun data pelanggan. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya sistem cyber security atau keamanan cyber perusahaan yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang information security atau cyber security analyst di sebuah perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu teknologi yang dibutuhkan di masa pandemi bidang IT yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari komite. 3. Teknologi yang dibutuhkan di masa pandemi bidang IT. Yang pertama adalah IT support. IT support merupakan pekerjaan yang punya cakupan luas. Secara sederhana, IT support bertanggung jawab atas keseluruhan sistem IT perusahaan. IT support bertugas untuk memelihara dan melakukan perbaikan sistem jika ada yang terkendala. Selain itu, IT support juga bertugas memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem ke karyawan lain yang membutuhkannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa IT support harus siap sedia kapan saja untuk membantu karyawan yang terkendala dalam hal IT. Pekerjaan IT support termasuk pekerjaan yang paling banyak dicari saat masa WFH, terutama bagi perusahaan yang memberikan fasilitas kerja seperti laptop kepada karyawannya. IT support mempunyai tanggung jawab dan tugas sangat tergantung dengan kebutuhan unsur dalam sebuah perusahaan. Namun secara umum di bawah ini rangkaian tugasnya. Yang pertama adalah memastikan semua komputer dapat digunakan. Yang kedua, memastikan semua komputer terhubung pada jaringan. Yang ketiga, memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar. Yang keempat, menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan unsur. Yang kelima, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi. Yang keenam, memahami dan menguasai dasar-dasar komputer. Yang ketujuh, memahami prinsip kerja dari switch, router, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, restore data jika mengalami masalah pada komputer.
Selanjutnya ada manajer project IT. Merencanakan, memulai, dan mengelola proyek teknologi informasi atau TI. Memimpin dan mengarahkan pekerjaan staf teknis sehingga proyek terlaksana dengan baik. Berfungsi sebagai penghubung antara bisnis dan aspek teknis proyek. Tugas manajer proyek IT. Mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan ruang lingkup, mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi, termasuk tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf. Memantau dan mengevaluasi jalannya proyek dan memastikan semua sesuai jadwal, berunding dengan personel proyek untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau mengembangkan dan mengelola struktur rincian kerja pada proyek teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Jack Yusuf. Keterampilan yang dibutuhkan manajer project IT. Koordinasi, menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain. Berpikir kritis, menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, solusi alternatif, kesimpulan ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani. Memantau, menilai kerja diri sendiri, individu lain maupun organisasi untuk melakukan pengembangan dan mengambil tindakan korektif. Pemahaman membaca, memahami kalimat dan paragraf yang ditulis dalam dokumen kerja. Berbicara pada orang lain untuk menyampaikan informasi secara efektif. Pekerjaan IT yang paling dicari saat wabah corona lainnya adalah business intelligence. Merupakan pekerjaan yang banyak berurusan dengan big data dan data mining. BI bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data dari kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Nantinya yang ditemukan BI akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Seorang BI harus terus melihat perkembangan data yang ada sehingga perusahaan juga bisa menentukan strategi sesuai tren yang sederhana terjadi selain mahir dalam IT. Seorang BI harus memahami hal-hal mengenai bisnis dan mampu berpikir kritis. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.